warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, eee, apakah Ibu, hari ini sedang sibuk? Oh, tidak, Pak. Alhamdulillah hari Ya. ini di kelas saya ada guru bidang studi olahraga yang bagiannya membimbing di kelas saya yaitu di kelas 5. Gimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah baik. Ada, eee, sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, apakah Ibu ada, waktu hari ini untuk saya berbicara, Ada, kita sharing? silakan, Pak. Oh iya. Baik, silakan. Iya. Saya mempunyai keluhan ini Ibu ya, di mana di sekolah saya itu masih banyak guru-guru yang belum melaksanakan aksi nyata untuk mendapatkan sertifikat topik yang ada di PNM. Nah, untuk itu saya mempunyai empati ya dan tanggung jawab kepada mereka untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Nah, untuk itu saya mungkin diskusi hari ini mudah-mudahan ada solusi yang ingin saya capai dengan Ibu. Baik, Pak. Nih, dari pembicaraan kita ini, apa nih, Pak, yang Bapak harapkan dari diskusi ini? Tujuan yang ingin dicapai dari diskusi ini apa, Pak? Mungkin tujuan yang ingin dicapai ketika pelaksanaan aksi nyata yang ada di sekolah saya, semua guru bisa menerima apa yang akan saya terapkan kepada mereka, di mana saya akan menerapkan langkah-langkah atau bimbingan kepada mereka untuk pelaksanaan aksi nyata yang ada di PMM tersebut. Jadi Baik, ada Pak. suatu hasil ya. Mhm, mhm. Ya, Iya, baik, saya catat, Pak, ya, apa permasalahan yang Bapak hadapi kali ini. ya, Semoga saja nanti kita dapat titik terang dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Nah, Pak, eee, selai coba, bisakah Bapak ceritakan nih, apa yang Bapak rasakan terkait dengan permasalahan, dari PMM tersebut, gitu ya? ya. Permasalahan yang saya rasakan di sini yaitu terkait aksi yang akan dilaksanakan oleh guru-guru. Di mana guru-guru belum begitu menguasai aplikasi yang seyogyanya mereka kuasai untuk melaksanakan aksi nyata yang ada di PMM. Di mana di PMM tersebut untuk mendapatkan sertifikat topik itu perlu aksi nyata yang terakhir ya, setelah post-test semua guru harus melaksanakan aksi nyata. Dan untuk melaksanakan aksi nyata ini, seorang guru harus menguasai aplikasi yang ada di Canva dan juga PowerPoint, di mana PowerPoint dan Canva ini membantu dalam mewujudkan aksi nyata, laporan daripada hasil dari aksi nyata tersebut. Ya, Baik, Pak. Di sini apa sih kendalanya gitu dari pelaporan aksi nyata tersebut itu, Pak? Kendalanya apa? Bisa ya. diceritakan? Untuk pelaporan yang kendala yang ada di dalam aksi nyata tersebut, kemungkinan dalam penyusunan atau tahapan-tahapan atau proses ya, mereka belum mengenal apa itu Canva, apa itu PowerPoint ya. Nah, di sini ketika saya bagi saya ini sebuah PR untuk mengembangkan apa yang saya bisa untuk rekan-rekan saya khususnya. Cuma saya masih bingung bagaimana cara pelaksanaan untuk mengembangkan potensi mereka. Baik, Pak, bisa saya tangkap. Jadi, dari kondisi di sekolah Bapak ini, intinya Bapak ingin membantu rekan-rekan teman sejawat Bapak untuk bisa membuat membuat rencana aksi nyata yang harus dituangkan di dalam PMM gitu, Pak, ya? Ya, Bapak ingin membantu rekan sejawat gitu, Pak? Iya. Mungkin ya, saya ingin membantu rekan sejawat saya supaya mereka ketika kinerja yang ada di PME itu harus sesuai dengan deadline waktu untuk mendapatkan sertifikat topik. Nah, di sini pentingnya suatu aksi nyata untuk mengambil sertifikat topik yang ada di PMM. Baik, Pak.
bisa Bapak ceritakan itu proses pembuatan aksi nyata, pengisian aksi nyata itu, bagaimana proses yang baiknya itu seperti apa, Pak? Nah, ada langkah-langkah yang harus kita kaji ya, yang harus kita lalui, di mana untuk mendapatkan sertifikat yang ada di PMM itu kita harus menyelesaikan suatu proses yang lumayan, di mana kita harus menyelesaikan soal-soal dari modul, yang dari modul misalkan kurikulum merdeka itu ada berapa modul ya, kalau nggak salah itu 2 modul. Ya, iya. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam modul tersebut, kita lanjut ke dalam tes ya Bu ya. Nah, di dalam tes ini ketika sudah beres tes tersebut, maka kita lanjut ke arah aksi nyata untuk mewujudkannya. Nah, dalam tes tersebut kita sesuaikan alurnya seperti apa dan bagaimana kita proses pelaksanaan aksi nyata tersebut, itu kita baru bisa mengupload ketika kita sudah selesai pembuatan aksi nyata dalam aplikasi Canva atau PowerPoint, seperti itu Bu. Baik Pak, baik. Saya bisa paham nih Pak permasalahannya ya dan solusinya. Nah, sekarang apa sih langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dalam menghadapi permasalahan ini Pak? Langkah-langkahnya apa setelah ini? Nah, untuk langkah-langkah tersebut kemungkinan insya Allah ya, mudah-mudahan saya diberi kesehatan, diberikan waktu yang baik, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu ya. Ya, Baik. itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya akan komunikasikan dengan teman-teman saya yang ada di sekolah, yaitu guru-guru khususnya yang belum melaksanakan aksi nyata yang ada di PMM. Ya, seperti itu Bu. Jadi sosialisasi Baik. terlebih dahulu. Baik, baik Pak. Bapak akan mengadakan sosialisasi, kemudian akan mengadakan kolaborasi baik dengan kepala sekolah dan rekan sejawat ya Pak. Nah, Ya, apakah ada nih salah satu rekan dari di sekolahan Bapak yang bisa diprioritaskan untuk membantu dari permasalahan di sekolah Bapak ini? ya Gitu. mungkin untuk rekan untuk membantu itu sangat penting sekali ya. Karena tanpa adanya suatu kolaborasi, walaupun kita punya inisiasi atau inisiatif, kita tidak akan terwujud dengan maksimal. Maka saya di sini mudah-mudahan teman saya juga yang namanya Sevi ya, operator sekolah saya itu bisa Baik. membantu saya untuk mewujudkan apa yang akan saya kembangkan di sekolah. Baik Pak. Nah sekarang dari percakapan kita ini apa permasalahannya sudah bisa ditemukan, kemudian solusinya juga sudah didapatkan, langkah-langkahnya sudah Bapak Ya. tadi sampaikan. Nah sekarang solusi dari permasalahan ini sudah didapat tadi Pak ya. Nah kira-kira nih komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana yang sudah Bapak tadi rencanakan tersebut? Gitu. Nah, untuk suatu komitmen kemungkinan harus terwujud ya, karena di mana kita mempunyai rencana atau perencanaan itu harus kita laksanakan. Jangan sampai perencanaan tersebut tidak terwujud. Dan insya Allah untuk minggu yang akan datang, saya akan memulai aksi saya untuk pengembangan teman-teman saya yang ada di sekolah. Wah, seru sekali Pak ya. Mungkin ya, saya akan mulai mengembangkan apa yang akan saya sampaikan kepada mereka, dan mereka juga mudah-mudahan bisa menerima sesuai apa yang saya akan terapkan kepada mereka. Amin Pak ya. Nah, Ya. semoga saja nanti bisa terlaksana Pak ya. Bagaimana nih Pak perasaannya sekarang setelah Ya. bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi di sekolah? Bagaimana Pak Ya. perasaannya sekarang? Mungkin sedikit lega ya, Bu ya, terkait ada pencerahan yang kita ngobrol atau share, di mana saya bisa menemukan langkah-langkah yang positif untuk pelaksanaan yang saya akan hadapi di sekolah. Terima kasih juga Bu ya atas waktu yang telah diberikan. Saya juga sangat mengapresiasi apa yang Ibu telah sampaikan tadi. Baik Pak, nah, saya juga nih harus banyak belajar nih sama Pak Rom karena saya juga kan harus mengisi tuh PMM tersebut ya di kinerja. Mungkin ada lagi yang mau Bapak sampaikan di sini? Ya mungkin cukup sekian Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekarang yang kedua Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bisa ada waktu enggak Pak ya untuk kali ini? Insya Allah Bu, untuk waktu mungkin adalah karena kita harus bisa berbagi waktu itu. Ya, ada apa Bu? Nggak Ya, biasanya? ini Pak ada permasalahan nih di sekolahan saya Pak ya. Ya, Apakah Bapak sekiranya bisa membantu saya gitu tidak terganggu dengan aktivitas Bapak sekarang ini? ya, insya Allah untuk waktu dan aktivitas saya tidak terganggu karena sekarang pembelajaran saya sedang selesai dan kita bisa mengobrol ya atau sharing untuk apa yang akan disampaikan oleh Ibu. Silakan, waktu masih banyak ya. Iya Pak. Baik Pak. Nah, di sini di sekolah saya nih Pak ya ada permasalahan di mana kita itu akan menghadapi lomba di kegiatan Ya. di 17-an Agustus ini Pak ya. Ya. Jadi permasalahannya itu yang sudah-sudah saya berkaca kepada yang sudah-sudah itu biasanya itu tidak ada kolaborasi dari rekan sejawat untuk ikut membantu dalam membimbing siswa-siswi di sekolah saya itu Pak. Itu permasalahannya. Dari diskusi ini apa yang akan Ibu harapkan sehingga apa yang Ibu harapkan itu bisa terlaksana gitu. Dari diskusi ini apa yang akan Ibu harapkan dari diskusi kita ini? Saya Harapan-harapan. ingin untuk tahun ini gitu Pak ya ada kolaborasi dengan rekan sejawat supaya ikut membantu membimbing gitu Pak ya siswa-siswa kita di sekolah agar nanti nih hasil dari kolaborasi ini siswa bisa mendapatkan kejuaraan dari lomba-lomba tersebut dengan baik gitu Pak. Gitu. Apakah Ibu sudah mempunyai rencana pengembangan untuk langkah-langkah yang akan Ibu terapkan di sekolah terkait yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah ada Pak. Di sini saya sudah memikirkan hal tersebut jauh-jauh hari, di mana untuk kali ini tahun ini saya ingin adanya suatu diskusi antara guru dengan kepala sekolah gitu ya Pak ya. Jadi kita melaksanakan diskusi terkait jemput bola dari kegiatan lomba ini. Di mana lomba ini kan ada dua Pak, ada dua mata lomba dari kegiatan gerak jalan dan juga kegiatan kepramukaan gitu. Saya ingin semua rekan guru dipos-poskan gitu Pak supaya kita itu lebih terarah gitu dalam membimbing mata-mata lomba tersebut gitu Pak. Saya inginnya seperti itu Pak. Bisa Ibu ceritakan rencana apa saja yang akan Ibu terapkan di sekolah Ibu untuk pengembangan potensi-potensi yang ada pada guru-guru terkait akan diadakan perlombaan ketika menghadapi bulan Agustus? Iya, rencananya yaitu kita setelah berdiskusi, setelah mengadakan kesepakatan dengan rekan sejawat siapa yang akan membimbing, di situ artinya rekan sejawat saya itu betul-betul mengerjakan gitu ya tugas yang sudah dipos-poskan tersebut, gitu. Membimbing dengan betul-betul saya akan membuat jadwal gitu untuk bimbingan, misalkan bimbingan apa yang gerak jalan. Di awal di jam pertama misalkan sampai jam 10 gitu Pak ya. Kemudian setelah itu untuk kegiatan kepramukaan misalkan 1 minggu kita 2 kali di mana pada dalam kegiatan kepramukaan tersebut kita kompak gitu dalam 1 hari tersebut mengadakan bimbingan secara bersama-sama agar ketika ada kekurangan dari masing-masing pembimbing kita bisa sharing gitu Pak. Saya inginnya seperti itu. Oh iya, bagus juga ya langkah-langkah yang akan Ibu terapkan. Apakah Ibu sudah mengkomunikasikan dengan pimpinan Ibu hal-hal tersebut? Dan teman-teman Ibu juga? Iya, saya sudah komunikasikan dengan pimpinan dan juga rekan-rekan sejawat dan alhamdulillah mereka antusias Pak.
Alhamdulillah ya, semoga berjalan dengan sukses. Dan saya juga ingin lebih menggali ini ya, apakah di sekolah Ibu ada yang Ibu prioritaskan dalam hal untuk membantu rencana Ibu tersebut? Siapa saja dan apa kemampuannya sehingga Ibu memprioritaskan orang tersebut? Ada Pak, rekan saya biasanya di sini guru-guru honorer Pak ya, guru-guru honorer ini biasanya mereka itu lebih masih memiliki semangat untuk kegiatan di lapangan gitu Pak ya, Oh iya, dan kita bisa mengajaknya juga bisa enak gitu Pak ya, gitu Pak. Rekan. Dan juga ada senior gitu, ada senior yang bisa gitu diajak berkolaborasi. apakah Ibu sudah mantap untuk mengembangkan langkah-langkah yang akan Ibu terapkan tersebut, pelaksanaannya, dan kapan itu waktu pelaksanaannya akan Ibu terapkan itu langkah-langkah itu? Iya Pak. Langkah-langkah yang akan saya terapkan nih sekarang gitu Pak ya, untuk tahun ajaran baru. Ya, Kita mencari bibit untuk siswa yang mengikuti mata lomba tersebut. ya, Setelah kita mencari bibit, kemudian kita fokuskan kemana nih posisi siswa tersebut, keharusannya, kemampuannya, potensinya ada di mana. Gitu. Karena kalau kita tidak salah mengambil siswa untuk melakukan atau mengikuti kegiatan tersebut, sudah tentu nanti hasilnya itu tidak akan maksimal gitu Pak. Gitu. ya, luar biasa Bu ya, karena suatu perencanaan itu kalau hanya suatu rencana tidak dilaksanakan itu hanya sebuah mimpi. Jadi di sini saya sangat mengapresiasi Bu Ene ya, karena untuk pelaksanaan tersebut butuh power atau kekuatan dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Dan Bu Ene saya sangat mengapresiasi sebagai pioner ya dari sekolah Bu Ene, dan mudah-mudahan saya doakan semoga apa yang Bu Ene rencanakan itu berjalan dengan baik dan sukses tentunya ya. Apakah Bu Ene sudah mendapatkan pencerahan dari apa yang kita diskusikan ini? Alhamdulillah Pak, ternyata sekarang sudah terbuka Pak, tidak kebingungan lagi, terbuka lebar gitu. Ternyata Ya. alhamdulillah ada solusi dari percakapan kita kali ini gitu, ada pencerahannya gitu Pak. Alhamdulillah. Apakah ada yang perlu disampaikan kembali Bu Ene dari permasalahan-permasalahan Bu Ene? Mungkin cukup Pak. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah mau menyempatkan waktunya berbagi dengan saya gitu Pak. Terima Ya. kasih Pak ya. Ya, saya juga sangat bersyukur ya punya teman sharing sama Ibu juga, kita berbagi pengalaman terkait ini, dan saya sangat mengapresiasi apa yang telah Ibu sampaikan tersebut. Nah, itu saja Bu dari Baik. saya mungkin ya, karena waktunya kita sudah limit ya. Nah, Baik Pak, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.